Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kolega? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, murah rezeki. Amin ya Allah. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bandelero. Ini salah satu orang yang meracun aku terjun ke bisnis second. Nah, gara-gara nih anak, aku jadi semangat buat menggeluti dunia second. Alhamdulillah, pasca corona kita semua nggak bisa kemana-mana. Ada hikmahnya, kita bisa saling bersilaturahmi. Selain Juragan Spokat, dia juga tripstar terbaik yang ada di kota Pontianak. Kalian pasti penasaran siapa orangnya? Sebelum ketemu ownernya, kita cek dulu koleksi Juragan Spokat satu ini. Go! Juragan Spokat. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Akhirnya hari ini kita bisa ngobrol langsung dengan ownernya WBS Store. Soalnya susah, anak ini sering keluyuran keluar kota, bahkan ke luar negeri. Teman-teman yang belum kenal dengan ownernya WBS Store, hari ini kita tanya-tanya kesuksesan beliau selama berintis karir di dunia thrifting. Kalian juga bisa pantau ke Instagramnya WBS Store atau WBS Katalog. Awal mulai bisnis second kapan nih, Rip? Emang dulu namanya WBS atau bukan tuh? Jadi awal mulai kita tahun 2008. 2008 berarti ya? 2008. Jadi kita mulai pertama dari Facebook. Oh, dari Facebook. Nah, dulu kan belum ada Instagram, mungkin kita kenal mulai dari Instagram, betul lah. Iya, Instagram. Tapi Facebook nih kita ada grup nama Forum Jual Beli Second. Oh, di Facebook ada forum jual beli itu ya? Ada grup ya? Nah, terus namanya memang dari dulu WBS. Jadi kita tahu belum kepanjangannya apa nih? Belum tahu. Apa tuh WBS? Apa tuh WBS itu West Blessing Second Shop. West Blessing Second Shop. Jadi biar kita tetap terus berkah ya enggak saudara? Amin. Hunting Pantura kapan nih? Soalnya kan aku mulai hunting Pantura itu 2015. Otomatis WBS sebelumnya. Berarti 2008 tuh sebelumnya ya? Ya, kita mulai hunting Pantura itu mulai tahun 2010. Oh, 2010 ya, berarti 2008 mulai, 2010 mulai Pantura. Nah, itu kok bisa milih ke Pantura ketimbang kota Pontianak? Alasannya gimana tuh alasannya? Alasannya karena awalnya kita kan di bidang sepatu ya. Oh, sepatu. Nah, jadi banyak lapak-lapak second di Singkawang atau jalur Pantura lah jalur Pantura yang ramai di sana buka-buka tokonya. Nah, tapi kalau misalnya di Pontianak itu ada dan sepi. Jadi kebanyakan pakaian semua di tahun 2010 itu. Jadi Pontianak tuh lebih dominan ke pakaian ketimbang sepatu. Makanya si WBS hunting pertama itu jalur Pantura itu 2010 larinya ke Pantura sampai Sambas, Gubeng. Sampai Sambas, sampai Gubeng, sampai Palu. Sampai Palu. Sampai Palu itu jauh dari Sambas ke Palu itu 3 jam 4 jaman, nyebrang pulau lagi. Selain Pantura, kota mana lagi nih Juragan WBS yang udah pernah dikunjungi nih? Alhamdulillah, yang belum cuman Papua. Yang belum cuma Papua, berarti hampir seluruh Indonesia udah dikunjungi owner ini ya, owner WBS nih ya. Itu di mana-mana tuh, Rip? Pertama kita di Pulau Jawa. Itu pasti itu. Pasti kayak Bandung, Jakarta, terus daerah Surabaya, terus daerah Bali udah. Sampai Bali berarti ya? Bali udah, terus di daerah Medan udah habis. Sumatera habis. Wow. Terus Kendari juga pernah, Sulawesi. Kendari Sulawesi? Udah pernah. Wih, berarti jauh udah sampai ke Sulawesi ya? Kalimantan udah habis. Kalimantan udah dikelilingi? Udah. Berarti ini nggak jauh beda ya, dari tur band dan tur lelong nih hampir sama. Dia juga turnya keliling pulau, keliling Jawa, Bali, keliling Sumatera, bahkan ke Sulawesi. Kota yang sangat berkesan selain yang udah dikunjungi, kota mana tuh, Rip? Semua berkesan. Semua berkesan. Maksudnya salah satu kota yang benar-benar paling berkesan. Apakah itu dapat cewek, apakah itu dapat barang yang rare atau istimewa? Itu mana tuh yang kota berkesan? Pasti ada kota yang berkesan. Jadi kalau menurut saya pribadi semua sih berkesan. Karena setiap
kota punya cerita beda-beda. Oh, jadi cerita masing-masing ya. Cerita masing-masing. Dari kita tidak dapat barang, contohnya kan. Dari kita dapat barang, dari kita dapat barang istimewa, sampai pun kita kena tipu semua ada. Oh, pernah kena tipu? Pernah. Itu di kota ya, Pak? Di kota luar berarti ya? Kota luar. Oh, jadi nggak semua thrifter hunting tuh semua kota tuh mulus ya, pasti ada yang salah, pasti ada kena gendam, kena tipu, itu pasti. Nggak semua kalau kita hunting luar pulau itu berjalan mulus, pasti ada kendala. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba thrifting ke luar pulau, tetap siapkan stamina, tetap siapkan semua amunisi ya, terutama pundi-pundi. Jangan sampai kehabisan uang di sana, nanti jadi gembel, bahaya. Aku nilai WBS ini pionirnya offline store yang ada di kota Pontianak pertama kali, first time dia buka toko offline store di kota Pontianak. Sedangkan zaman dulu kan rata-rata pemain second kebanyakan online, tapi WBS langsung bikin sesuatu, buka toko di Pontianak. Tuh gimana tuh? Emang punya ide atau emang udah kebetulan tuh gimana tuh? Jadi kita pribadi kan WBS kan buka pre-order. Oh, pre-order PO itu ya? Ya, kita ada pre-order kan. Jadi kalau kita buka pre-order nggak ada toko fisik, pasti orang rata-rata curiga ngasih uangnya ke kita pribadi kayak gitu. Dan itu juga mau inovasi sih, sama mau edukasi. Benar-benar. Edukasi gimana? Kita masa selalu edukasi Pulau Jawa, Pulau Bali, Sumatera dan lain-lain, tapi di kampung kita pribadi kita tidak mengedukasi. Benar. Nah, jadi itulah kenapa saya pribadi pengen buka offline store di Pontianak ya? Tapi itu yang kita tahu di permukaan. Mungkin ada offline store juga yang udah buka duluan sebelum saya, tapi nggak ke blow up. Ya, benar. Gitu. Nggak kelihatan jadi kelihatan. Itu tahun berapa tuh Rip, mulai buka toko di Pontianak? Mulai buka toko di Pontianak itu sekitaran tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, di WBS ini toko pertama second yang ada di kota Pontianak. Akhirnya alhamdulillah semua bisa berkembang sampai sekarang. Banyak toko-toko yang udah mulai bikin offline store, terutama toko-toko secondnya dengan interior yang gak kalah jauh dengan interior distro. Terutama saya sendiri, banyak teman-teman di Pontianak sekarang sudah mulai berkembang bikin usaha offline store selain online. Untuk menjaga kestabilan pasar, ini WBS selalu bikin harga market yang sangat fantastis. Itu nggak bisa semua diikuti dengan lapak lain, terutama contoh lapak saya sendiri nggak bisa mengikuti harga pasarnya WBS. Itu gimana tuh bisa mengolah pasar sendiri tuh gimana tuh? Jadi kalau saya pribadi sih, pertama seperti contoh barang lah ya. Saya membuat market sendiri di mana kayak gini. Saya melihat influencer luar. Jadi sekiranya influencer luar udah mulai menaikkan barang ini dan tempat kita hunting udah mulai kekurangan barang yang pengen kita cari, saya buka tuh sendiri tuh. Bikin market sendiri ya? Itu dari sendiri. Saucony sampai sekarang nih New Balance USA kalau nggak salah nih. Nah kalau sekarang karena saya tahu streetwear Jepang, saya lihat dari situ streetwear Jepang udah mulai main ke New Balance contohnya. Jadi USA itu ya? Nah dan lihat tempat kita hunting lah pribadi kan banyak New Balance USA yang terbuang. Jadi itu pasti tuh Indonesia pasti ngikutkan tren luar itu pasti. Luar tuh ya. Nah ketika ngelihat tren luar udah mulai main itu, nah saya buka. Berarti sebelum kita bikin market sendiri, kita harus belajar dulu cari pasar di luar. Terutama kita harus cari relasi, kita harus mencari info-info pasaran di luar tuh gimana yang lagi ngetren di luar. Dan itu bakalan masuk di Indonesia itu setahun atau 2 tahun kemudian. Ya paling lama setahun lah. Paling lama setahun berarti. Paling bulan, hitungan 5 bulan udah mulai up. Udah mulai Karena up sekarang berarti. Indonesia udah mulai cepat buat mengadopsi tren-tren luar. Berarti udah jaraknya udah nggak sampai 2 tahun 3 tahun, berarti setahun udah bisa masuk gitu ya? Betul. Kalau buat menjaga kestabilan harga pasar, kalau kita beli barang di pasar itu gimana tuh, biar semuanya itu stabil harga pasar tuh, biar nggak amburadul itu gimana itu? Biasanya ini WBS sih jagonya menjaga kestabilan harga pasar beli ya. Jadi biar semuanya itu rata, semuanya beli, nggak ada yang timpak-timpakan harga. Jadi semuanya tetap stabil. Itu gimana itu triknya dari Juragan Spokat ini nih? Gimana ya? Nah,
agak-agak nyaman-nyaman gimana gitu. Agak nyaman-nyaman piye itu ya Kalau berarti. kita kupas tuntas kan. Nah, karena gini sebenarnya kita berbicara harga pasar mungkin ada yang pernah menjamah pasar lebih awal ketimbang saya kan. Cuman saya mencoba menghormati orang-orang yang udah pernah sebelumnya bermain di pasar itu. Jadi contoh saya pribadi tidak pernah malu loh. Contoh umpama ada orang yang lebih lama di pasar itu, saya tanya, Bang, kira-kira ini berapa sih harga pasaran ini? Nah, intinya kita jangan pernah menjadi gelas penuh kalau saya pribadi. Jadi saya tanya nih, contoh, Bang, kemarin gini ya. Oh, habis itu harganya berapa ya gitu. Abang biasa kertas berapa? Gitu. Misalnya kertas 60. Nah, kita juga sesuai aturan pasar yang ya. ada di pasar. Jadi jangan buat aturan pribadi sendiri. Terumpama kayak gini. Kita baru main nih. Datang ke pasar lihat menurut kita oh ini masih murah, kita ambil. Gitu. Jadi saya pribadi sih saya tengok dulu. Saya lihat dulu orangnya. Terus saya tanya sama orang-orangnya nih, Mas, ya saya ngambil berapa? Dari segini, ya udah. Nanti kalau ada, misalnya saya tidak ada barang nih, contoh tidak ada relasi, saya pasti minta juga ke dia, Bang. Kira-kira kalau ada barang boleh dong minta gini gitu. Jadi kita jangan, ibarat kata kita yang baru, jangan malu. Berarti kita yang baru jangan merasa sok tahu. Ya benar gitu Arif ya. Bisa jadi. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha thrifting, jangan pernah malu bertanya buat pada teman-teman yang udah sering main. Jadi harga pasar tuh awalnya berapa, jangan mentang-mentang kita punya modal, kita masuk pasar kita naikin harga, itu sebenarnya nggak baik ya. Jadi kita tetap sama-sama harus menjaga kestabilan harga pasar biar semuanya enak. Jadi nggak ada salahnya kalau kita saling sharing, saling bertanya dengan teman-teman yang udah terjun duluan di dunia thrifting. Gimana, betul ya Arif ya? Betul. Jadi jangan semena-mena ketika punya uang langsung wah ya, ini uang aku, aku gitu kan. Tidak bisa kayak gitu. Dan kedua, kita kembalikan lagi kalau misalnya kita udah sharing, kita udah belajar sama yang ibarat kata sebelum kita, kembalikan rezeki lagi. Kalau kita dapat, ya alhamdulillah. Kalau dapat kasih gitu aja sih sebenarnya. Iya benar. Nggak perlu kita harus sampai nimpa harga di pasar. Ya benar tuh, nggak perlu. Jadi kita harus tetap sharing lah intinya. Jangan sampai kita menimpa harga pasar dan menghancurkan harga kestabilan pasar. Mengenai dunia thrifting yang lagi viral akhir-akhir ini, gimana tanggapan Juragan Sepokat nih? Gimana tanggapannya nih? Kalau saya pribadi sih, buat yang baru mau terjun ke dunia thrifting, jangan lupa banyak-banyak belajar. Nah, memang betul main di thrifting ini lebih banyak untungnya ketimbang kita main barang-barang baru. Iya benar. Tapi lihat juga kondisi. Nah, sekarang jangan main-main ketika melihat melihat penghasilan banyak, terus tiba-tiba melihat penghasilan sehari 10 juta umpama ya, contoh tuh. Ya. Nah, bukan berarti kita nggak lihat bagaimana proses orang itu tersebut. Nah, jangan cuma melihat hasil, tapi lihatlah prosesnya. Jadi ketika nanti umpama nih melihat orang-orang yang penghasilan mungkin lebih dari di atas yang nominal tadi saya sebut, nah kita lihat dulu bagaimana cara mereka buang barang, bagaimana ketika nanti barangnya numpuk, bagaimana ketika nanti ada umpama lu ketipu, atau bagaimana ketika nanti barang yang lu beli terus tiba-tiba rusak apa segala macam. Nah itu, jadi jangan ngelihat enaknya aja gitu. Berarti kalau bisnis second ini resikonya juga banyak ya, selain cuannya juga banyak, resikonya juga banyak. Resikonya kita bangkrut, rugi karena barang-barang yang ketumpuk. Itu nggak semua yang barang kita jual tuh bakalan laku, nggak mungkin, apalagi lapak kita lapak mula, lapak baru. Nah, makanya harus pikir-pikir panjang sebelum kita terjun ke dunia thrifting. Yang jelas kita harus tetap belajar dulu. Keluh kesah menjalani dunia thrifting ini gimana nih? Keluh kesahnya nih. Untuk WBS pribadi? Untuk WBS pribadi. Kalau untuk WBS pribadi mungkin saya kan udah main lama, cukup lama dari tahun 2008 ya? Dari dulu pun kita di pasar sekali mutar bisa dapat barang-barang yang wah. Nah, tapi sekarang yang dari tahun 2020 mungkin pemain udah mulai ramai. Dan banyak thrifter yang baru, thrifter lama, rata-rata sedikit ngeluh barang susah. Iya, susah. Terus harga mulai tidak stabil. Harga pasar tuh ya? Harga pasar tidak mulai stabil. Nah, itu kembali ke
poin yang sebelumnya yang saya bilang bahwasanya banyak orang yang bilang datang tiba-tiba nimpa harga, datang tiba nimpa harga, kayak gitu sih kalau kesah sebenarnya. Tapi untuk sekarang ya itu kita harus jalani juga. Nanti pun ada namanya seleksi alam. Seleksi alam. Betul. Nanti yang ketika orang-orang baru datang tiba-tiba ini susah, pasti bakalan hilang juga sendirinya. Begitu juga orang lama. Itu aja sih. Keluh kesahnya ya untuk sekarang banyak tester baru, tapi kita welcome aja. Banyak pemain baru, cuman barang lagi susah. Jadi semua saling menimpak harga. Itu hukum alam ya. Itu kita nggak bisa menyalahkan si pemain baru, pemain lama, itu nggak bisa menyalahkan. Only stronger will be survive. Siapa yang banyak modal, dia yang bakal bertahan. Itu udah memang terbukti, itu udah emang hukum alam. Kita nggak bisa marah, kita nggak bisa mengomongkan orang lain biarpun itu teman sendiri. Ya itu hukum alam. Siapa yang banyak uang, dia yang berkuasa, dia bisa mendapatkan barang, yaitu bongkar bal. Tapi saya potong dulu. Apa itu? Gimana? Ada juga yang punya uang. Iya, benar. Tikar, saudara. Tikar, benar. Jadi nggak semua kalau kita mau punya modal banyak, kita bisa menguasai pasar tuh nggak semudah itu ya. Itu gimana? Betul. Kita juga harus ada ilmu. Ilmu, benar. Ilmu marketing, jualan, ilmu fashion. Kalau kita ada uang, main masuk ke dunia ini, tapi tanpa tahu fashion thrifting itu seperti apa. Iya, benar. Tanpa tahu gimana cara jualan itu seperti apa. Tetap keparit. Jadi nggak mentang-mentang kita punya modal banyak kita bisa menguasai pasar tuh nggak semudah itu ya kalau di dalam dunia thrifting ya. Sekarang ngasih tips dan motivasi buat teman-teman yang udah nonton video ini, nggak hanya untuk thrifter pemula, tapi untuk semua viewer Bandelero yang udah menyaksikan video ini. Gimana dari Juragan Spokat 1 ini? Mungkin kalau motivasi kita semua punya motivasi yang sama. Iya, benar. Pundi-pundi. Ya, sama cari kawan. Cari teman. Jadi kalau kita banyak punya pundi pun nggak ada kawan sama aja. Iya, kalau kita mati siapa yang mau kubur? Ya kan? Iya, benar. Umpama gini, kita punya pundi-pundi nih, tapi ketika kita udah pernah hunting kemana-mana, tapi orang nggak kenal kamu, sama aja. Kita bukan mau menyombong, cuman coba tanyain WBS di mana-mana, semua orang pasti tahu. Pasti orang udah bakalan tahu ya. Nah, kecuali orang Pontianak, nggak banyak yang tahu. Nah, kalau buat tips, tipsnya yaitu kembali ke poin-poin sebelumnya. Pertama, kalau kamu buat thrifter pemula mau terjun ke second hand ini atau dunia thrifting ini, jangan lupa lihat dulu barang apa yang lagi naik. Terus kamu rencana kalau ngambil barang ini mau buang kemana. Terus jangan lupakan buat promosi itu paling penting. Ingat, promosi. Mudah-mudahan semua cerita yang di-sharing dari Juragan Spokat tadi dapat memberi kita motivasi dan inspirasi buat kita semua. So, support terus channel YouTube Bandelero karena aku bakal mengunjungi thrifter dan juragan terbaik yang ada di kota kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bandelero dan WBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.